Shalom Bapak Ibu, selamat hari Natal dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di perayaan Natal pertama 25 Desember 2025 terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 dan epistel dari Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10 diikat oleh topik atau tema kelahiran Yesus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan hatutumu ni Tuhan Yesus. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 adalah kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di perayaan Natal pertama memperingati kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember 2025 yang diikat oleh topik atau tema kelahiran Yesus. Hatutumu ni Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam merayakan Natal ini seluruh dunia dipenuhi suasana sukacita yang ditandai oleh tampilnya lampu berkilau, dekorasi-dekorasi meriah, bahkan hidangan istimewa juga tersaji. Saya percaya bahwa kita juga semuanya pendengar khotbah ini penuh sukacita merayakan kelahiran Kristus Putra Allah dan Juru Selamat yang lahir 2000-an tahun yang lalu. Tentu saja ada banyak yang melatar belakangi sukacita kita di saat merayakan Natal ini. Ada yang bersukacita karena kita sehat-sehat semuanya, dan mungkin sedang berkumpul juga bersama anak-anak, putra-putri Hela Parumain, dan cucu-cucunya yang datang dari berbagai tempat. Ada yang bersukacita karena mengingat bahwa banyak berkat-berkat yang dia terima selama tahun 2025 ini. Seperti misalnya ada di antara anak-anaknya yang berhasil dalam pendidikan, memperoleh titel dari perguruan tinggi. Ada yang bersukacita karena di tahun 2025 ini dia mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan karir, jabatan tertentu di pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan tempat dia mengabdi. Dan alasan-alasan lain juga masih banyak sehingga kita berada dalam sukacita dalam suasana Natal ini. Dan apapun bentuk sukacita kita saat ini, mari kita syukuri itu dan berterima kasih kepada Tuhan atas campur tangan Tuhan dalam hidup kita dan mengizinkan kita penuh sukacita di saat ini. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa ada kondisi sebaliknya. Toh kita sedang dalam suasana sedih, berduka. Banyak di antara kita yang hatinya diwarnai oleh kepedihan, kegalauan hati, tidak nyaman meski sedang berada dalam suasana Natal.
banyak yang melatar belakanginya. Mungkin saja karena saat ini kita merasa sedih, ada anggota keluarga kita yang mengalami pukulan banjir bandang, tanah-tanah longsor di berbagai-bagai tempat di 3 provinsi. Ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, dan terutama tentu di berbagai tempat di Medan, di Tapanuli Utara seperti Tarutung, Tapanuli Selatan seperti Akola, di Tapanuli Tengah seperti Sibolga. Oh, hati kita belum merasa damai saat ini mengingat semua peristiwa ini. Atau mungkin karena berbagai akibat lain yang bisa saja masih terpukul diri kita sehingga membuat kita mengalami rasa galau, khawatir di saat perayaan Natal ini. Atau mungkin karena saat ini ada di antara pendengar khotbah ini sedang terpuruk dalam pekerjaan sehari-hari, dalam usaha, bisnis, ketika barang dagangan atau jualan tiga-tiganya nggak lancar-lancar, jalannya nggak laku. Pasti hal ini semua mengurangi rasa sukacita kita, sehingga bisa saja wajah kita, kepala kita belum bisa tegak dirgak, masih tunduk-tunduk terus, mertukul lisan, dalam bahasa Batak rebah, sande, sedih Bapak Ibu. Bisa saja bahkan jadi lupa atau tidak peduli lagi bahwa suasana kita saat ini sedang berada dalam perayaan Natal. Nah, saudara, apapun pergumulan dan kemelut hidup kita di saat tiba pada perayaan Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus ini, bahkan menyongsong tahun baru, tahun 2026 yang akan datang, tidak lama lagi, maka khotbah ini mengajak kita semua mau berjuanglah kita untuk melawan rasa gondok, rasa sakit hati yang mencekam itu dan meninggalkannya. Ada kasih Allah yang begitu besar bagi kita saat ini Bapak Ibu, yakni Tuhan memelihara perjalanan hidup kita selama tahun 2025 dan tiba dalam suasana Natal. Dan berkat yang lebih besar lagi, kita merayakan dan kita mensyukuri bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menyelamatkan kita semua. Peristiwa besar kelahiran Yesus inilah yang bisa membuat kita bersemangat dan bangkit tegak dirgak kembali Bapak Ibu. Kelahiran Yesus inilah yang memampukan kita melawan semua rasa galau yang membuat kita kehilangan pengharapan dan patah semangat. Tanpa kuasa Yesus kita akan senantiasa dibayang-bayangi rasa takut, galau, ancaman kegagalan, hilang damai sejahtera kita. Tetapi dengan kuasa Allah kita akan mampu mengembalikan pengharapan, semangat baru, dan masa depan yang lebih baik bersama Tuhan. Tuhan akan menaikkan daya tahan kita dan mengangkat kita dari keterpurukan sehingga bisa kita pulih kembali Bapak Ibu. Semoga damai Natal bisa menolong kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah saudara, khotbah kita di perayaan Natal 25 Desember 2025 yang didasarkan pada Lukas pasal 2 ayat 1-7 ini memberi berbagai-bagai banyak sekali pengajaran yang indah bagi kita. Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus yang diawali dengan perintah Kaisar Agustus agar semua penduduk melaksanakan sensus pencacahan jiwa sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Tujuan pelaksanaan sensus ini dalam rangka politik sebenarnya, dalam rangka pajak penghasilan negara. Namun Allah justru memakai keputusan dunia ini untuk menggenapkan rencana surgawi. Pada sensus ini semua orang harus pulang ke kota kelahirannya untuk didata. Demikian juga Yusuf dan Maria yang sama-sama keturunan Daud harus didata di kota asalnya, kota Bethlehem, kota Daud. Perjalanan dari kota Nazaret ke Bethlehem berjarak sekitar 70 mil atau sekitar antara 100 sampai 120 kilometer. Itu bukanlah suatu perjalanan yang ringan bagi Yusuf dan Maria karena Maria dalam keadaan hamil tua. Dengan kata lain, perjalanan akibat sensus itu
Sungguh merupakan perjalanan yang amat berat, penuh tantangan, karena Maria sewaktu-waktu bisa saja melahirkan di perjalanan. Namun Yusuf dan Maria mau tunduk kepada penguasa dan mau mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, sesampai di Betlehem, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan. Tak seorang pun dan tak satu keluarga pun di Betlehem yang mau mengulurkan tangan memberi mereka tempat untuk menumpang. Semua pemilik rumah dan tempat penginapan mengatakan, "Sudah penuh rumah kami, carilah di tempat lain sana." Tidak seorang pun yang rela berbagi kamar, berbagi ruangan bagi Maria hanya sekedar untuk tempat melahirkan. Nah, pada akhirnya, sebagaimana pada ayat 7, Maria dan Yusuf harus masuk ke kandang domba, barani pinahan dalam bahasa Batak Toba. Di sanalah Maria melahirkan Yesus. Maria meletakkan bayi Yesus yang baru lahir itu di dalam palungan dan membungkusnya dengan kain lampin. Saudara, palungan adalah tempat makanan ternak dan tentunya bukanlah tempat yang bersih dan layak untuk menidurkan bayi. Lampin di sini dalam bahasa Yunani disebut aparganoo, adalah kain yang sudah buruk, sudah usang, tidak cocok lagi untuk apalagi dibuat menjadi lampin karena tidak dapat menghangatkan tubuh bayi yang baru lahir apalagi di musim dingin. Nah, walau kelahiran bayi Yesus itu benar-benar ada dalam suasana yang sangat memprihatinkan, dalam berbagai keterbatasan, kesederhanaan, dan bahkan ketidaklaziman, semua itu diterima, dijalani oleh Maria dan Yusuf dengan rela. Saudara, walau kelahiran Yesus itu benar-benar dalam suasana yang sangat-sangat memprihatinkan, jadi Mesias datang bukan dalam kemegahan dunia, tetapi dalam kerendahan dan solidaritas bersama yang tersisi. Nah, Bapak Ibu, itulah isi khotbah kita di perayaan Natal pertama 25 Desember 2025. Diikat oleh topik yang menyerukan kelahiran Yesus, hatutubuni Tuhan Yesus. Saudara, apa pengajaran Allah bagi kita lewat khotbah di saat kita merayakan kelahiran Yesus saat ini? Pengajaran pertama, Tuhanlah yang berkuasa dalam sejarah perjalanan dunia. Percayakan hidupmu kepadanya. Saudara, Lukas menuliskan bahwa sensus penduduk yang diprakarsai oleh Kaisar Agustus sebagai latar belakang dari kisah kelahiran Yesus Kristus. Siapakah Kaisar Agustus ini? Nama asli Kaisar Agustus secara pribadi lengkapnya ialah Julius Caesar Octavianus, yang memerintah dari tahun 30 sebelum Kristus sampai tahun 14 sesudah Kristus. Nah, sejak dia bertahta menjadi kaisar, dia mendapat gelar kehormatan yaitu Agustus. Arti Agustus itu yang mulia, pelipat ganda kemakmuran atau sumber kemakmuran. Jadi Kaisar Agustus dipercayai sebagai kaisar yang diagungkan dan dimuliakan dan dianggap sebagai pembawa berkat dan sumber rejeki, sumber kemakmuran bagi bangsa Romawi. Kaisar Agustus inilah yang menyuruh terjadinya pendaftaran penduduk atau sensus ke kotanya masing-masing. Saudara, kenapa di saat semua orang mengeluh-elukan Kaisar Agustus sebagai penyelamat bagi seluruh dunia, pemberi kemakmuran bagi seisi dunia. Nah, di saat seperti itulah Yesus lahir dan Yesus diproklamasikan sebagai juru selamat dunia. Saudara, semua itu bukan karena kebetulan. Tuhanlah yang mengatur semua ini harus terjadi, harus dialami oleh Yusuf dan Maria dan Yesus sendiri, supaya nyata kuasa kebesaran dan kemuliaan Allah. Allah lah yang mengatur semua kejadian dan perjalanan sejarah kehidupan dan bangsa, umat, raja-raja, pembesar-pembesar yang ada di dalam alam semesta ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya Allah juga lah yang menyuruh Lukas menuliskan Injil ini dengan menghubungkan kelahiran Yesus dengan kegiatan politis yang diprakarsai penguasa hebat dunia saat itu,
Kaisar Agustus, agar dengan tulisan Lukas ini nyata bahwa telah datang juru selamat dunia yang baru. Dialah Allah yang menjadi manusia, dialah Yesus Kristus juru selamat dunia yang melawat, datang lewat seorang wanita muda dan dalam keadaan perawan bernama Maria. Yesuslah yang diproklamasikan Allah sebagai penyelamat sejati bagi seluruh dunia, yang lahir di kota Bethlehem, bukan yang lain, bukan juga Kaisar Agustus. Inilah juga yang menyadarkan kita sekarang, Bapak Ibu, bahwa lewat berbagai-bagai bentuk keadaan, kondisi kehidupan yang dialami oleh umat manusia secara global di muka bumi ini, entah itu membuat kita sukacita atau berduka, maka di sana ada rencana Tuhan yang tersembunyi, yang indah, yang tidak selalu mudah dipahami, termasuk bulan banjir bandang yang kita sebut tadi di awal, yang memukul penduduk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tuhan mengizinkan semua terjadi, Bapak Ibu, entah itu baik ataupun buruk menurut ukuran manusia, tetapi rencana Tuhanlah yang terbaik. Betul bahwa dalam menghadapi semua itu, seringkali kita mengalami berbagai rasa takut, gusar, gelisah, tetapi semua kejadian-kejadian itu mengajar kita agar senantiasa mau mempercayakan pemeliharaan hidup kita ini hari demi hari kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus yang adalah penentu hari depan kita. Biarlah hari-hari yang kita lewati ini dijalani dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan, dan jika pun ada rasa kekhawatiran menerpa hidup kita, mari kita menyerahkan sepenuhnya hidup dan kekhawatiran kita kepada pemeliharaan Tuhan. Tema Natal 25 Desember 2025 ini menyerukan kelahiran Yesus. Hatutubuni Tuhan Yesus, maka percayakanlah hidupmu kepadanya. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, Yesus lahir untuk menyatakan kasih dan kedekatan Allah. Saudara, Allah turun ke dunia bukan di istana, bukan di tempat terhormat, tetapi justru di kandang hina. Ini merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bukan untuk orang kuat saja, orang kaya saja, orang hebat-hebat saja, tetapi untuk semua manusia, semua kalangan. Allah hadir di tengah-tengah dunia ketika sedang mengalami berbagai-bagai kekacauan. Itu membuktikan bahwa saat Yesus datang ke dunia ini, ia tidak menunggu-nunggu manusia bersih dulu, aman dulu, tenang-tenang dulu, baru datang. Jika Yesus lahir di istana, mungkin banyak orang yang akan berkata, oh, Yesus datang, oh, Yesus lahir di istana, dia bukan untuk saya. Tetapi karena ia lahir di palungan, nah, itu bertujuan agar siapapun, bahkan yang dianggap hina, berani mendekat kepada Yesus, seperti kedatangan kaum gembala yang datang ke palungan di Bethlehem. Jadi Natal adalah bukti Allah tidak jauh dari kita, ya bahkan menyertai kita, Bapak Ibu. Seperti peranan dokter. Ingat peranan dokter di rumah sakit. Dokter tidak meminta pasien yang sakit kritis datang ke ruangannya, toh. Justru dokter yang datang ke ruangan ICU untuk menyelamatkan orang yang krisis itu. Nah, begitulah Allah. Ia datang, ia turun dari surga ke tempat kita dalam keadaan berluka, berdosa, dan tidak nyaman ini. Makanya Bapak Ibu, jangan merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Seberat apapun dosa-dosa kita, datanglah kita menyembah Yesus yang lahir itu dan mohon keampunan dosa kita. Sambut dia dalam kehidupan yang sederhana sekalipun dan penuh kekurangan pun. Biarlah dia juga lahir dalam hidup saya, hidup kita, hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lahir dalam rumah tangga kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, mari kita belajar dari kerendahan hati Yusuf dan Maria. Saudara, semua kita mengerti bahwa melahirkan bagi seorang wanita atau perempuan adalah peristiwa luar biasa dalam hidupnya. Sebab dengan melahirkan itu, seorang manusia baru hadir di dunia ini. Nah, selain itu, melahirkan juga merupakan peristiwa yang membahagiakan, yang penuh berkah. Namun, tidak bisa dipungkiri, peristiwa melahirkan juga merupakan sebuah pertarungan antara hidup dan mati.
Lebih parah lagi yang dialami oleh Maria dalam khotbah ini. Maria tidak didukung oleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di saat melahirkan, seperti bidan penolong, ada alat-alat persalinan yang perlu dan yang memadai untuk membantu bersalin. Nggak ada. Tetapi justru sangat-sangat memprihatinkan karena melahirkan di tempat yang tidak layak, Bapak Ibu. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa dia melahirkan di kandang domba yang kotor dan dalam segala keterbatasan. Saudara, inilah gambaran kerendahan hati yang harus ditiru oleh keluarga-keluarga Kristen sepanjang zaman, seperti keluarga Yusuf dan lebih khusus lagi Maria. Meski berbagai-bagai kesulitan penderitaan harus dia jalani, tetapi Maria itu sabar, rendah hati. Bengit dosi Maria, mulai dari perjalanan jauh dari Nazaret ke Bethlehem yang 120 km itu, hingga melahirkan tanpa didukung fasilitas pendukung. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak putus asa, tidak menyesali Tuhan, tidak hilang atau patah semangat dan sukacita mereka. Enggak. Saudara, banyak hal yang tidak mendukung kehidupan kita di saat menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup, Bapak Ibu. Ketika kita hendak membangun rumah tempat tinggal misalnya, tidak semua kebutuhan dalam pembangunan ini yang kita miliki, yang kita dapat dengan sempurna. Tidak semua fasilitas, peralatan, dan ornamen-ornamen rumah tangga yang langsung bisa kita lengkapi, kita beli. Oleh karena itu kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang bisa kita penuhi. Jangan mendesak suami atau istri agar semua beres terus. Nah, ketika kita menjalankan usaha, seperti usaha jualan tiga-tiga atau sumber-sumber nafkah lainnya, banyak yang menyusahkan kita tuh. Nah, kita harus belajar menahan diri, menahan emosional, jangan mengomel, tekuni semuanya itu dengan sabar. Nah, saudara, belajarlah rendah hati dalam segala hal, seperti Yusuf, apalagi seperti Maria, termasuk menjalani kehidupan sehari-hari ini. Ada banyak yang membuat kita kurang sreh dalam hidup ini, dalam rumah tangga ini, ketika kita membutuhi keperluan anak-anak di sekolah misalnya, atau mau menikah dan lain-lain. Jangan kita sesama suami atau istri saling menyalahkan atau saling menyesali masa lalu yang mungkin ada saja perbedaan konsep berpikir kita, sehingga sekarang baru terasa kemudian kita bertengkar. Jangan, Bapak Ibu. Saya hanya menyatakan satu kata saja, cukupkan yang ada padamu. Seperti Maria, seperti Yusuf. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran keempat, terimalah Yesus dan jadikan dia penguasa di dalam hidupmu. Saudara, Injil Lukas menuliskan pada ayat 7, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, penghuni Bethlehem tidak menerima Yusuf dan Maria menumpang atau masuk dalam rumah mereka. Itu berarti orang-orang di Bethlehem menolak Yesus masuk di rumah mereka. Dan inilah gambaran betapa banyak orang di sepanjang zaman yang menolak Yesus dalam hidup mereka. Nah, saudara, saatnya kita sekarang introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita seperti para penduduk kota Bethlehem menolak kehadiran Yesus karena sibuk dengan urusan masing-masing? Apakah kita melupakan esensi Natal itu sendiri, yaitu Yesus menjadi penguasa hidup kita? Penolakan terhadap Yesus di zaman sekarang ini berlangsung dalam bermacam-macam penampakan atau wujud. Meskipun kita sudah lama jadi Kristen, bisa saja hanya nama saja menjadi Kristen, isi kepercayaannya kepada Yesus Kristus kosong. Di dalam perilaku hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen. Orang seperti ini pasti sudah menolak Yesus dalam hidupnya. Orang yang menerima Kristus harus mau memberi dirinya dan masa depannya diatur oleh Yesus. Namun banyak di antara kita hanya percaya kepada Yesus atau sudah menjadi Kristen, tetapi sering sekali tidak memberi tempat di hati kita bagi Yesus untuk mengatur diri kita. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan saya salah duga, terutama dalam mengatur kehidupan, pekerjaan, mengatur bisnis, usaha-usaha yang kita
menjalankan sumber-sumber rezeki atau mengelola keuangan kita. Apa kata orang terhadap itu? Banyak di antara orang yang sudah Kristen mengatakan, oh kalau itu kan nanti dulu, itu mah bukan urusan Tuhan, itu kan bisnis. Business is business, it is not your business, kata mereka. Jadi mereka hanya menempatkan Yesus di ujung hatinya mereka saja, bukan sebagai Tuhan yang mengatur segala aspek dan pusat sentral kehidupan kita. Oh belum, hanya sedikit saja dari isi hati kita yang disentuh oleh Yesus. Nah, jika demikian, ternyata Kristus itu tetap tidak mendapatkan tempat lagi, tidak diterima lagi oleh umatnya atau oleh orang-orang kita, orang Kristen. Itu sebabnya banyak pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja yang sukses menjadi sombong, merasa diri hebat, jago, berhasil dia karena dianggap dia pintar, punya segudang pengalaman untuk mengelola usahanya sehingga berhasil. Dia tidak pernah merasa bahwa semua itu hanyalah berkat-berkat dari Tuhan sendiri saja. Nah, perayaan Natal 25 Desember ini Bapak Ibu mengajak kita untuk memberi ruang dalam hidup kita menjadi palungan dan tempat kelahiran Yesus, bahkan menjadi singgasananya Yesus. Mari kita mengambil waktu refleksi. Adakah kita sudah memberikan tempat bagi Yesus menjadi penguasa, menjadi penentu dalam hidup kita? Ini pertanyaan, ini renungan lewat tema perayaan Natal 25 Desember 2025, kelahiran Yesus, hatu tubuni Tuhan Yesus ini. Mari kita sambut Yesus lahir di dalam hidup kita. Kemauan kita mengaku, mengandalkan Yesus menjadi juru selamat pribadi saya, Bapak Ibu, dalam segala kemelut yang kita hadapi. Maka dengan demikian Yesus sudah lahir dalam diri kita. Kita sudah memberi diri kita, diperintah, dikuasai, diarahkan oleh Yesus. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di perayaan Natal 25 Desember 2025, Lukas pasal 2 ayat 1-7 ini, agar semakin banyak orang yang mau menerima kelahiran Yesus, hadu tubuni Tuhan Yesus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2025 buat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih Bapak untuk khotbah di perayaan Natal 25 Desember. Lukas pasal 2 ayat 1-7 ini merupakan pengalaman Yusuf dan Maria bagaimana mereka mengemban tugas untuk membawa juru selamat datang ke dunia melalui kelahiran Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menerima Yesus juga, menjadikan Yesus berkuasa penuh, memerintah penuh. Yesuslah menjadi Tuhan andalan. Yesuslah pemimpin hidup kami, dari mulai hal-hal terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.